Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pertama-tama ucapan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga sore ini dapat menghadiri acara kajian yang penuh manfaat ini. Terima kasih para hadirin yang sudah menyempatkan waktu dan tenaga untuk dalam kajian sore hari ini. Ya, tanpa membuang waktu banyak, biar kita nggak sia-sia pada sore hari ini karena minggu juga kan. Langsung saja, perkenalkan saya Rizky Adam Sambodo. Di sore hari ini akan menjadi moderator dan insya Allah juga membersamai diri dari awal acara sampai akhir acara. Plastik, mendengar kata ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Barang ini sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin digunakan untuk wadah belanjaan, untuk bungkus makanan, dan lain sebagainya. Tapi mungkin hanya segelintir orang yang tahu betapa bahayanya plastik bagi lingkungan, terutama di daerah perairan. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan membahas yang bertemakan pencemaran mikroplastik di lingkungan. Dan di sini pada sore hari ini sudah hadir narasumber kita semua. Beliau Ibu Adelia Anju Asmara, STM. Reaction applause dulu dong buat Ibu Anju. Ya. Ibu Anju Asmara merupakan dosen waktu penuh di Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, terutama di Prodi LUI, yang memiliki spesialisasi di bidang pengelolaan air dan limbah. Beliau mendapatkan gelar Master of Engineering di Universitas Shizuoka, Jepang, dan gelar sarjana dari Universitas Airlangga, Surabaya. Beliau juga adalah penerima beasiswa APB dari Universitas Shizuoka dan beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Kebetulan saya dulu Bu, semester 1 pas maba juga mata kuliah ilmu lingkungan diampu oleh Ibu di semester 1 Bu. Masih ingat saya. Iya Bu. Maaf ya Bu, saya dulu pernah nakal Bu. Oh iya. Betul Ibu. Sangat teringat. Iya Bu. Baik, diskusi ini tadi di atas 2 sesi. Sesi pertama pemaparan dari narasumber dengan kurang lebih waktu 50 menit. Dan sesi kedua adalah tanya jawab antara narasumber dari peserta dengan waktu kurang lebih 25 menit. Dengan maksimal kurang lebih 3 pertanyaan. Dengan peraturan sebagai berikut. Pertama, Rina menggunakan format nama yaitu fakultas atau instansi garis bawah nama lengkap. Kedua, jika ingin berbicara silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian menyalakan mikrofon. Ketiga, diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung kecuali terdapat halangan. Diperbolehkan makan dan minum secara kondusif selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi peserta yang ingin meninggalkan acara dapat izin keluar forum terlebih dahulu melalui kolom chat besertakan alasan. Yang keenam, bagi peserta yang tidak memiliki kepentingan untuk berbicara diharapkan mematikan mikrofon. Yang ketujuh, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Ya, monggo dari Ibu, waktu dan tempat untuk memaparkan materi kami persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Adam atas kesempatan dan waktunya sudah diberikan kepada saya. Oke, saya coba share screen dulu. Apa sudah terlihat, Adam? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini yang kebetulan agak cerah mendung ya di Yogyakarta, kita dapat berkumpul semuanya, rekan-rekan semuanya, baik
yang ada di dalam internal UII maupun yang ada di luar UII seperti itu. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat waktu, sehingga pada sore hari ini rekan-rekan masih mau ya dan masih mempunyai waktu untuk menyisihkan dari sekian banyak jadwal kegiatan. Ini mungkin lagi libur ya, proses pergantian semester dari semester genap menuju semester baru tahun depan. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa yang di dalam UI mungkin tahun tahun ajaran depan sudah punya adik baru ya, tidak terasa. Ya, seperti kita ketahui semua, kita masih dalam kondisi ya pandemi ya, yang tidak tahu ujungnya sampai kapan. Yang pasti, namun hal tersebut tidak menyurutkan kita semua ya, agar tetap bisa beraktivitas ya normal terbatas, normal terbaru itu seperti apa gitu. Tidak berhenti beradaptasi dengan keadaan yang sekarang itu semua. Oke. Yang kedua, semoga rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, yang sudah disampaikan oleh Adam tadi ya, selaku moderator untuk forum sore hari ini, saya berterima kasih juga untuk yang ketiga kepada LEM FTSP UII begitu. Kalau tidak salah ya, setahun lalu juga saya sempat diundang juga oleh LEM FTSP UII untuk mengisi. Nah, yang sekarang itu kali kedua ya saya hadir di kajian tematiknya LEM FTSP UII. Oke, untuk sore hari ini formatnya santai. Nah ya talk show kita ya belajar beberapa fenomena yang ada di sekitar kita. Ya, ini mungkin tidak terbatas hanya di kajian ilmu lingkungan saja ya atau teknik lingkungan, tapi saya rasa semuanya juga tahu fenomena ini mengenai plastik. Ya, sebelum kita bicara mengenai mikroplastik, mungkin rekan-rekan semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya plastik ya. Sebelum kita bicara yang mikro itu seperti apa. Nah, oke. Tadi saya sudah nitip ke Adam ya selaku moderator, saya nitip 2 door prize gitu ya, kecil-kecilan. Jadi nanti kalau rekan-rekan di sini santai saja ya, silakan kalau mau sambil menikmati sorenya gitu, bisa disiapkan cemilannya juga tidak apa-apa ya, mau minum boleh begitu. Ya saya harapkan nanti saya tidak hanya sendiri di sini, tetapi rekan-rekan juga bisa mungkin aktif, bisa kita diskusi begitu. Nanti biar komunikasinya bisa dua belah pihak ya, tidak saya saja yang berbicara, namun saya juga mungkin bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Gitu. Baik, mengenai mikroplastik sendiri. Untuk sore hari ini, sesuai dengan undangan dari panitia ya, saya memang menyiapkan beberapa bahan untuk diskusi pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah kita kenalan dulu sih, apa itu mikroplastik ya. Kita ketahui mungkin kebanyakan plastik ya. Isu-isu yang sekarang itu paling berkembang ya plastik ya. Tetapi apa sih sebenarnya mikroplastik itu? Terus kemudian ada jenisnya ya. Kalau ada mikro, lawannya adalah makro. Berarti apa itu jenis-jenis mikroplastik yang ada di lingkungan begitu. Terus kemudian sumbernya kira-kira dari mana? Kok bisa terbentuk mikroplastik ya? Kemudian nanti mungkin dilanjutkan. Nah, kira-kira kenapa kok mikroplastik itu berbahaya gitu? Bagaimana bisa masuk ke lingkungan ya? Padahal mungkin biasanya mikroplastik plastik biasa dipakai untuk sehari-hari ya, aktivitas sehari-hari baik itu makan ataupun kemudian aktivitas belanja dan aktivitas yang lainnya. Terus kemudian ya ini tadi, kenapa kok mikroplastik itu berbahaya? Nah, nanti kita coba kuak bersama ya fenomena-fenomena yang ada. Terus kemudian yang terakhir,
Nah, kalau sudah ada pencemaran, sudah ada mikroplastik di lingkungan, bagaimana usaha-usaha ya how to tackle mikroplastik di lingkungan itu, usaha kita apa begitu? Apa yang harus kita lakukan untuk menangani ya atau mengantisipasi agar mikroplastik ini tidak membawa dampak yang berbahaya bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup begitu. Oke. Ya. Lanjut, saya masuk yang fenomena ini saya ambil dari Global Citizen ya. Dan ini saya rasa rekan-rekan yang ada di sini adalah seorang, ya nggak seorang ya, semuanya adalah calon pemimpin, paling tidak kalau bukan pemimpin daerahnya masing-masing atau pemimpin negara, minimal adalah pemimpin keluarga maupun pemimpin untuk diri sendiri gitu. Ini saya kumpulkan dari para netizen ya, tapi tidak hanya netizen plus 62 saja ya. Tidak hanya netizen Indonesia saja, melainkan juga global netizen gitu. Biasa kalau teman-teman rekan-rekan semua itu coba searching, browsing di internet itu biasanya kan ada kata-kata fun facts ya, tapi ini not fun facts. Ini tuh nggak lucu sama sekali gitu. Apa sih sebenarnya cuitan atau fakta-fakta dari kumpulan yang sudah ada di dunia gitu yang dikumpulkan oleh para netizen. Ini saya tampilkan pertama kali, saya nggak asing lagi lah ya. Tahu ini apa namanya? Adam? Tahu, Bu. Gedung menara apa ini? Ini menara Eiffel, Bu, PSG, Ya, Bu. Eiffel ya. Sudah pernah ke sana? Alhamdulillah sampai sekarang belum, Bu. Alhamdulillah belum. Ya, masih pandemi juga ya. Ya, nanti saya juga belum pernah ke sana ya, tapi nanti harapannya kita semua bisalah ya, paling tidak kita mengunjungi Eiffel. Nah, ada apa dengan Eiffel di sini? Ada apa dengan Eiffel di sini? Apakah Eiffel I'm in love atau apa begitu? Ya, hubungannya dengan mikroplastik ini adalah sebuah fenomena ya, yang saya kumpulkan dari berbagai literatur yang ada di Google. Jadi kalau teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa searching begitu. Pertama kali plastik muncul itu sekitar diproduksi ya tahun 1950-an. Kapan itu? Ya setelah revolusi industri yang pertama. Sekarang udah revolusi industri keberapa? Ada yang tahu? Keempat, Bu. Keempat. Nah, sudah berapa? Sudah 40 tahun ya, sudah 4 generasi. Nah, kalian sekarang dan nanti anak-anak kalian sudah mungkin sudah revolusi industri ke-10 atau ke berapa gitu. Kita semakin berkembang ya. Jadi kalau saya translate-kan ya. Jadi ini saya ambil dari berbagai kumpulan yang ada di Mbah Google gitu. Ada fakta yang menemukan bahwa sejak tahun 1950 sampai sekarang itu kalau kita kumpulkan ya plastik-plastik itu sekitar 8,3 billion ton plastik. Atau paling tidak tuh setara dengan 800.000 menara Eiffel. Ya bayangkan ya, satu menara Eiffel saja itu kira-kira beratnya berapa puluh ton ya. Nah, itu bayangkan kalau ternyata itu 800.000. Saya tidak membayangkan itu berapa beratnya dan kira-kira kalau diukur dalam suatu wilayah itu berapa. Nah, kita tidak bisa membayangkan, wah ternyata banyak sekali. Nah, terus kemana sekitar 800.000 Eiffel Tower plastik itu perginya? Nah, itu kan tanda tanya ya. Ini berbagai cuitan ya, ini berbagai fakta-fakta menarik yang saya kumpulkan mengenai paling tidak plastik dulu lah sebelum kita ngobrol mengenai mikroplastik. Ini saya kumpulkan beberapa cuitan yang ya kita tidak boleh nganggap enteng ya. Fakta-fakta yang terkumpul. Ini bisa berdasarkan UNEP report. Nah, kalau biasanya di teknik lingkungan mungkin udah terkenal ya, reduce, reuse, recycle gitu. Ataupun teman-teman yang lain juga udah tahu. Kan bisa didaur ulang, dipakai ulang. Nah, tapi ternyata
misal kita produksi 1 ton plastik begitu, hanya 9%-nya saja ya. Nggak sampai 50%, bayangkan. Plastik itu yang bisa di-recycle atau yang sanggup di-recycle. Nah, sisanya bonus, nggak ada yang tahu kemana. Terus kemudian fakta-fakta selanjutnya itu million plastic bags are used every minute ya. Every minute, bayangkan kalau kita sedunia gitu ya, setiap menit ternyata sekitar 2 juta plastik itu kita pakai. Ya jangankan plastik apa ya, belanjaan gitu. Ya di sini saya juga punya berbagai macam plastik di sekitar saya. Yang nggak jauh-jauh ini ada cotton bud gitu. Terus kemudian ini ada plastik. Luarnya aja ini apa? Itu kok botol plastik. Dan ini kelihatannya tolak angin ya. Kardus gitu. Tapi isinya apa? Plastik gitu. Nah, itu paling simpel di sekitar saya seperti itu, nggak jauh-jauh nih. Saya nggak ngambil kemana-mana ya. Di atas meja saya ada plastik. Terus kemudian kalau dihubungkan dengan lautan gitu ya, ternyata setiap menit kalau kita kalkulasi penduduk dunia sekitar 2 miliar itu ternyata sekitar 1 truk plastik yang dibuang ke lautan. Nah, terus kemudian dari sekian jenis sampah dari yang berakhir di lautan itu 70%-nya adalah plastik begitu. Nah, terus ada juga ini yang mengatakan ya, kalau kalian bisa melihat di layar yang saya share di sini, kalau mungkin ya tahun 2050 ini, kalau sekarang saya umur berapa ya? Terus kalian umur berapa? Nah, kalian nggak bisa lagi mancing ikan di lautan. Mungkin aja nanti yang dipancing bukan ikan, tetapi plastik gitu. Nah, ini kira-kira apa cuitan-cuitan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh netizen di seluruh dunia. Dan yang paling menarik juga ini yang saya kasih warna biru dan saya bold. Kurang lebih ya, setiap tahun tuh kita tidak sadar loh ya sudah makan mikroplastik. 70.000 mikroplastik itu tidak sengaja itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, sudah tertelan di dalam tubuh kita. Nggak sadar, Bu. Saya rasanya juga makan ikan ya biasa-biasa aja gitu. Atau misalkan makan apa, keripik udang, atau makan apa lagi, cumi gitu. Nggak ada apa-apa tuh, Bu, nggak ada kerasa plastik gitu. Ya, kita nggak ngerasa plastik ya. Oke. Ya, itu tadi. Ini adalah beberapa gambaran dari cuitan-cuitan fakta yang ada di seluruh dunia. Nah, saya tadi nitip satu door prize, nanti terakhir ya saya umumkan. Nanti mungkin bisa dicatat oleh Adam. Ada yang mungkin mau menjawab kali ya, santai aja kok. Ini bukan kuliah ujian, itu enggak. Yang penasaran, mungkin kalian sudah sering membaca single-use plastic are illegal in some parts of the world. Mungkin ada yang tahu kira-kira negara mana yang memberlakukan tidak boleh melarang atau melarang pemberlakuan penggunaan plastik sekali pakai begitu. Ada yang tahu? Negara apa yang terkenal? Kira-kira. Yang lain gimana nih? Negara mana yang melarang pembuangan plastik sekali pakai? Yang nggak boleh pakai plastik sekali pakai gitu. Ada yang tahu gitu? Mencuit. Ada yang tahu mungkin? Jangan atau mau mencoba? Bu. Nanti searching, Bu. Nanti searching. Ya, ini udah ada kata kuncinya di dalam PPT ini, udah ada loh. Sangat saya kasih clue kalau kalian nyadar. Kelihatan loh. Mungkin Paris. Siapa? Siapa mungkin? Aduh, ini ada yang banyak, Bu, yang jawab di kolom chat nih, Bu. Ya, yang paling atas dulu, Adam. Siapa? Yang paling atas ada Rehan Rizkyublo, Bu. Inggris, salah. Oke. Salah. Yang langsung saya betulkan ya, saya ambil itu adalah Hasna. Hasna siapa itu? Hasna Rahmawati. Itu siapa? Ya, ini sudah saya beri clue ya, yaitu negaranya
Paris atau Perancis ya, Paris ya, terutama negara Perancis itu yang sudah menerapkan aturan ban single use plastik. Itu. Oke, nanti dicatat ya. Mbak Rahma nanti hubungi Adam gitu ya untuk lebih lanjut. Nanti saya sampaikan ke Adam. Oke, nggak apa-apa ya. Terus lanjut. Nah, ini selain ada Perancis, kemudian selain ada apa namanya negara-negara Italia, negara Eropa, yang paling menarik itu adalah negara Afrika. Nah, masa kita kalah ya Indonesia? Tapi Bu, kasihan nanti industri plastiknya bangkrut gitu. Ya, dan nanti kita diskusi lah di belakang. Negara Afrika seperti Rwanda, Kenya itu sudah berani menerapkan larangan single use plastik begitu. Nah, kita kapan? Tanda tanya lagi gitu. Ini banyak tanda tanyanya ya. Ini ada sedikit pengantar. Oh, sebentar. Saya stop share dulu. Oke. Plastic is everywhere. A lot of it ends up in the ocean. Most plastics in the ocean break down into very small particles. These small plastic bits are called microplastics. Other plastics are intentionally designed to be small. They're called microbeads and are used in many health and beauty products. They pass unchanged through waterways into the ocean. Aquatic life and birds can mistake microplastics for food. Research is being conducted, but there's much we still don't know. In 2015, the US banned the use of microbeads, but microplastics are still a huge problem. You can help keep plastic out of the ocean. Remember, reduce, reuse, and recycle. Oke, ini ada sedikit iklan ya. Ya, ini adalah mungkin pengantar ya buat rekan-rekan semuanya tentang mikroplastik itu apa. Secara singkat, ya nggak ada 1 menit tadi videonya mengenai mikroplastik. Nah, oke, saya lanjutkan. Sebenarnya pertama kali mikroplastik itu diketahui asalnya dari mana ya. Kita mungkin belajar sejarah dulu lah sebentar. Kalau plastik tadi kan mungkin diproduksi sekitar 1950-an ya, sudah mulai banyak diproduksi 1950-an. Nah, tetapi ternyata mikroplastik pertama kali itu ditemukan sekitar tahun 70-an. Ya, ini negaranya pun bukan di dekat-dekat kita. Yang pertama kali notice ya penemu mikroplastik itu adalah mungkin para nelayan yang ada di New England, ada di Amerika Utara ya, di sekitar East Coast, di perairannya di sini. Kalau menurut sejarah yang ada, tidak sengaja ini kalian bisa lihat ya di layar masing-masing. Ini ada namanya plankton toast ya. Jadi para selain nelayan juga mungkin ada para peneliti yang mengambil sampel di pantai di laut itu. Nah, ini menggunakan toast. Itu ukurannya paling tidak kita masuk bisa ya. Ada masuk bisa, cukup ini disaring di sini bisa itu. Nah, ini juga ada planktonet. Nah, ini yang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau mungkin rekan-rekan yang belajar lingkungan pasti udah sering ya melihat net atau jaring-jaring ini. Nah, ini sendiri adalah plankton. Ukurannya jelas tidak terlihat dengan mata ya. Ini di bawah mikroskop gitu. Nah, pertama kali ditemukan 1970-an di New England dan kemudian disperse. Itu kemudian tersebar ke seluruh badan air ya. Namanya bisa ke danau, bisa juga ke lautan, terus kemudian bisa juga ke sungai. Jadi ini awal mulanya ceritanya mikroplastik ditemukan, nyangkut gitu ya, tidak sengaja nyangkut di plankton toast-nya nelayan atau para peneliti. Loh, dipikir itu adalah plankton, tapi ternyata bukan plankton gitu. Itu adalah mikroplastik ya. Nah, terus kalau misalkan kita ditanya
kalau ada plastik, ada mikro, ada makro. Nah, sebenarnya mikroplastik itu apa? Ini saya ambilkan dari beberapa literatur. Ada ukurannya ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong mikro itu pasti ada ukurannya. Nah, kalau biasa kalian yang cewek-cewek ngomongin berat badan kan anti gitu ya. Bu, jangan ngomongin berat badan lah di sini gitu. Apalagi nih setelah PPKM, ada yang nambah berat badan. Nah, ini harus ada ukurannya ya, harus ada satuannya. Nah, ini satuannya mikroplastik itu kurang dari 5 mm. Nah, jadi kalau kita bisa kelompokkan beberapa jenisnya, plastik itu dibagi menjadi mega, ini sangat kelihatan ya, seperti kontainer plastik, plastik kontainer, terus kemudian kalau yang ukurannya makro, mungkin ini seperti yang sudah agak serpihan-serpihan, potongan-potongan begitu, kemudian ada ukuran meso, nah ini yang disebut mikro. Ukurannya adalah kurang lebih di bawah 5 mm. Begitu. Ada lebih kecil lagi, Bu. Ada yang namanya nano plastik ya. Tapi yang sekarang lagi booming adalah mikroplastik. Nah, sebenarnya nano itu lebih bahaya lagi ya, karena sangat kecil, nggak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Gitu. Jadi kita kenalan dulu. Sebenarnya jenis-jenis mikroplastik itu ada apa sih yang ada begitu. Nah, ini menurut literatur yang ada itu dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama mikroplastik way, kemudian ada shape of microplastic. Jadi kalau menurut apa Bu maksudnya jalan mikroplastik gitu? Jalan. Ini maksudnya adalah mikroplastik di lautan itu begitu. Kan nggak mungkin, plastik itu asalnya kan dipakai di daratan ya, nggak tiba-tiba saja plastik itu ada di lautan. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, itu ada proses primer. Kita ketahui nanti ada jenis-jenis plastik, ini pelet gitu ya. Yang kalian ketahui tentang pelet itu apa? Yang paling terkenal adalah Makanan ikan, Bu. makan ikan. Makan ikan, pelet, oke, 1. Pelet yang berharga mahal itu, burung walet itu. Terus kemudian ada itu, biasanya cowok menarik perhatian cewek, ya udah kita pelet aja Bu, gitu. Ada yang tahu? Ya, itu kan pakai guna-guna itu juga pelet. Nah, ini para mbak-mbak, ya saya nggak tahu nih mas-mas juga kalau mandi pakai ini apa enggak gitu. Enggak lah Bu. Pakai scrubber. Nah, ini para mbak-mbak ya, sebenarnya saya juga pakai scrubber gitu. Terus kemudian ada microbeads. Kemudian kalau secara secondary di sini maksudnya adalah ini misalkan sedotannya. Plastik di lautan itu berasal dari pecahan-pecahan primer gitu. Jadi beda ya. Kalau primer ya utuh ya, dari asalnya ya yang dibuang berupa scrubber, berupa pellet, berupa microbeads. Tapi kalau sekunder itu sudah pecahannya, berarti sudah berubah gitu ya, dari primer terpecah ya menjadi secondary. Berarti ini mengalami pemecahan, di situ sudah plastiknya. Kalau dari bentuk, nah ini macam-macam ya. Bentuknya ada fragmen, ada pellet, ada film, foam, fiber. Nah ini banyak sekali begitu. Bagus ya Bu ya, kayak perhiasan gitu. Menarik ini. Ini bukan batu ake, itu bukan ya yang dipakai di cincin-cincin, itu bukan. Tapi di sini adalah jenis-jenis mikroplastik. Ya, ini mikroplastik itu macam-macam asalnya, bentuknya sangat menarik ya, warna-warnanya juga menarik begitu. Ini ada yang film, lembaran-lembaran seperti itu, kemudian foam itu seperti busa, kemudian ada fiber ya seperti serat ya, rambut gitu. Kemudian yang paling banyak itu adalah fragmen. Oke. Nah, kalau kalian sekarang sudah bisa mengerti mikroplastik itu ukurannya berapa, jenisnya berapa. Nah, sekarang kita melihat kira-kira tuh sumber mikroplastik itu dari mana toh begitu. Nah, yang kalian paling ketahui paling ya dari plastik lah Bu, masa dari mana gitu. Ya, tetapi ternyata mikroplastik itu tidak hanya berasal dari plastik
tok gitu ya saja, enggak. Nah, tetapi ini beberapa sumber plastik yang ada di dunia 35%-nya adalah dari tekstil. Lah, kok malah dari pakaian, Bu? Bukan dari plastik ya? Bukan. Malah dari tekstil. Kalau bahasa Inggrisnya tuh bukan dress ya, tapi tekstil. Dari kain. Dari aktivitas kalian mencuci, laundry, itu 35%. Ya. Ranking 2 siapa? Ranking 2 itu 28%. Loh, malah dari ban. Ini ban mobil ya, air itu ban mobil, begitu, atau ban motor kalian. Loh kok bisa, Bu? Bukannya dari plastik ya? Kok tiba-tiba ban itu bisa menyumbang mikroplastik? Nah, itu kan menarik ya. Terus kemudian ranking ketiga, itu juga menarik, city dust. Debu yang ada di udara, gitu. Nah, ini kalian kenalnya mungkin sekarang adalah apa? Yang ada di udara itu adalah virus, Bu, COVID ya. Oke, bukan. Tapi debu di sini adalah PM atau partikulat meter 10 atau partikulat meter 2,5. Ini malah nomor 3 ya. Ranking 1 itu dari pakaian, ranking 2 itu dari ban ya, ban motor atau ban mobil kalian. Kemudian yang nomor 3 adalah rankingnya itu dari city dust. Lah terus Bu, plastiknya kemana, Bu? Nah, terus kemudian yang menarik juga itu ada dari road marking. Nah, ini mungkin ada teman-teman apa ya, sipil ada ya, karena ini fakultas ya. Nah, mungkin yang jurusan sipil road marking. Kalian secara tidak sadar penanda di jalan itu menyumbang mikroplastik loh ya. Terus kemudian ada marine coating. Dan yang terakhir ini adalah microbeads. Nah, ini fakta dari penelitian ya. Ini saya ambil, saya berikan beberapa sumber begitu. Jadi mbak-mbak ya atau mas-mas di sini, saya juga sambil berkaca ya. Biasa kalian ngecek dulu nggak bahan pakaian kalian itu apa? Enggak lah, Bu, yang penting modelnya bagus, up to date gitu ya. Terus lagi banyak diskon, Bu, beli gitu ya. Apalagi ini promonya banyak nih, 17-an itu. Promo Shopee, promo Tokped gitu ya. Nah, tapi secara tidak sadar pakaian yang kita pakai sehari-hari ini terutama biasanya pakai kerudung ya, hijabers begitu. Ini 100% dicek bahannya. Kalau biasanya ada 100% polyester, apa ini tadi? Ya, polyester itu berarti dia plastik fiber. Nah, biasanya nggak suka, Bu, saya pakai itu tuh licin. Ya, nggak gampang dibentuk, Bu, gitu. Kalau pakai kerudung atau hijab. Saya pakai yang cotton itu lebih dingin bahannya. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, terus kemudian ini bayangkan Eropa dan USA setiap tahun memproduksi sekian juta ban mobil ataupun ban motor begitu ya. Nah, kalian sebagai konsumen kalian ganti ban kalian aus itu berapa bulan sekali gitu. Nah, itu ternyata menyumbang mikroplastik loh ya. Nah, kok bisa ya, Bu ya? Nah, terus ini juga penanda-penanda jalan ini kelihatannya tuh dari aspal ya. Tetapi ada bahan-bahannya yang dia mengandung plastik di sini. Nah, terus kemudian yang menarik selanjutnya yang ini. Microbeads sekitar ribuan hingga puluh ribuan ya. Itu sekali pakai, itu banyak sekali kita pakai sehari-hari. Ya. Nah, saya juga baru tahu akhir-akhir ini ya, karena mikroplastik juga penelitiannya baru 5 sampai 10 tahun terakhir. Dulu ABG saya masih pakai pencuci muka yang ada ininya ya, scrub-scrubnya begitu. Nah, sekarang udah ganti. Udah tahu karena ada plastiknya nggak jadi pakai gitu. Nah, mbak-mbak yang lain apakah sudah tahu nih? Atau mas-mas nih yang mungkin buat menghilangkan komedo dan lain sebagainya. Nah, ini biasa ada kandungan microbeads-nya di situ. Nah, terus kalau kita sudah tahu nih asal-usulnya, oh Bu, saya taunya tuh plastik ya, dari plastik ya, dari bungkus permen, bungkus makanan, dan lain sebagainya. Ya, tapi ternyata tidak itu saja. Penyumbang mikroplastik tuh banyak macamnya.
Oke, ini santai ya, semoga tidak kecepatan. Ini mungkin tidak kelihatan di layarnya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Nanti ada sumbernya yang mungkin bisa kalian cek ya kalau misal kalian tertarik dengan isu mikroplastik. Pertanyaannya, plastik itu adalah biasa kita pakai di daratan gitu. Paling banyak kita gunakan di daratan. Loh, kok bisa tiba-tiba di lautan itu gimana, Bu? Nah, ini kita sudah masuk bahasan yang ketiga. Mikroplastik sources and pathways ya. Nah, pertama ini saya lingkarin nih ya. Pertama asalnya dari sewer. Ya, dari pengolahan limbah ya. Biasanya outlet dari pengolahan limbah itu masih mengandung mikroplastik ya. Karena baru-baru ini saja mikroplastik itu booming. Dulu-dulu kita nggak tahu ada mikroplastik ya. Jadi pengolahan air limbah pun tidak didesain untuk menghilangkan mikroplastik. Terus kemudian landfill. Nah, teman-teman kalau biasa ke TPA gitu, ke yang mungkin tertarik mengenai limbah padat gitu ya, sampah. Nah, yaitu sarangnya mikroplastik ya. Nah, kemudian dari tempat sampah ada rubbish in the street. Ya, sampah-sampah yang ada di jalanan. Begitu, yang mungkin tidak terangkut ke TPA, ke tempat pemrosesan akhir sampah. Ya. Kemudian sumbernya banyak dari industrial. Nah, kalau ini nggak usah dibilang ya, industri pasti ada. Terus kemudian mungkin dari juga litters from inland. Ini misalkan dari tanah-tanah yang seperti hutan, seperti tempat wisata begitu ya, yang bernuansa alam. Nah, itu semua berasal dari daratan. Kok bisa ke lautan itu bagaimana ceritanya? Nah, ini ada proses hujan di sini ya. Nah, ada proses sebentar lagi kita masuk musim hujan. Nah, tadi yang plastik-plastik berukuran besar mungkin nggak hanyut ya terbawa oleh air. Tetapi yang namanya mikroplastik itu gampang sekali kebawa oleh hujan, oleh aliran air ya. Ini misalkan terjadi hujan di TPA, terjadi hujan di jalan begitu. Nah, ini masuk ke dalam saluran drainase atau misalkan got, parit begitu ya. Nah, ini masuk semua bermuara ke lautan begitu. Nah, awalnya dari daratan terbawa aliran air menuju ke lautan. Terus tidak hanya itu saja, di lautan nanti juga ada sampahnya lagi. Ya, misalkan dari fishing gear. Ini para nelayan begitu juga sering menggunakan mungkin jaring ikan itu kan ya berasal dari laut, dari plastik. Kemudian vessel, ini adalah peti kemas ya, kegiatan peti kemas. Misalkan ekspor impor melalui laut begitu. Terus kemudian ada boaters atau yang suka mantai ya, suka main ke pantai. Nah, beach goers ya, beach goers ya, nggak ada goers tapi ada beach goers. Di sini adalah orang yang misalkan main ke pantai dan di situ membuat sampah. Dan yang kemudian ada commercial fishermen. Nah, tetapi biasanya yang di laut ini malah tidak terlalu signifikan ya. Nah, yang paling banyak itu adalah penyumbangnya dari daratan. Begitu. Jadi rekan-rekan tahunya plastik itu nggak hanya dari sampah plastik saja ya, tapi ternyata banyak asal-usulnya. Ini sumbernya banyak sekali. Nah, terus ini ada meme gitu ya. Ketika kita beli ikan ke pasar gitu ya, may I have a plastic bag? Already inside gitu. Udah ada di dalam nih, udah ada di dalam ikannya gitu. Ini sedikit parodi begitu ya, joke. Nah, kalau kita sudah paham sumber mikroplastik, nah masih bertahan kan ya rekan-rekan di sini. Nah, saya sambil sedikit survei nih. Kalau ada berapa orang, alhamdulillah lumayan. Mungkin bersedia ya sedikit main games begitu. Let's take a vote begitu. Di antara kalian yang mempunyai atau menggunakan salah satu atau dua produk di atas ini siapa begitu?
Nah, bisa masuk ke menti.com. Nih www.menti.com 88379546. Oke, coba saya ganti ininya dulu. Nah, itu jersey-nya siapa, Dam? Itu Tahu dah. aku bukan fans PSG, Bu. Jadi nggak Waduh, tahu. kok nggak tahu. Yang barusan ditransfer di PSG itu terkenal loh. Oh, Ibu ngikutin sepak bola juga, Bu. Waduh, nanti out of topic ya. Jangan Oke, Bu. dibahas di sini. Ya, tadi Mas-mas mungkin yang punya jersey itu pasti punya ya. Atau Mbak-mbak yang ternyata hobi bola juga. Nah, bisa masuk ke Menti. Nah, coba sudah bisa? Coba saya pengen tahu ada yang menggunakan produk atau ada nggak sih yang punya jersey apapun itu jersey-nya. Ini sudah gabung nih 2 orang atau 3. Ya 10 orang yang main nggak apa-apa lah, lumayan. Atau berapa ini? 25 masih cukup kan ya waktunya sebentar. Oke. Oke, nambah 5 lagi mungkin? 10 orang lumayan nih. Sudah main belum? Sudah? Oke. Sudah mulai dijawab belum? Oke, 2 menit ya. Coba yang di sini tadi. Ini tadi sudah bisa dijawab. Coba mainkan. Bisa di next. Oke, self care product. Ini Mbak-mbak ini paling banyak ya. Atau Mas-mas juga boleh. Wah, ini kayak laki-lakinya cukup banyak ya yang punya jersey. Ada yang mau main lagi? Udah cukup 10 orang? Ada yang nambah? Banyak yang punya jersey. Wah, punya banyak jersey. Oke. Mau nambah lagi? 2, 13. Wah, ini ternyata banyak nih. Kenapa Dam nggak suka sepak bola, Dam? Atau sepak bola lokal? Aku milih yang skincare, Bu. Malah skincare. Oh, Adam punya skincare berarti. Oke. Mungkin 1 orang lagi cukup? Wah, ternyata ini kaum Adamnya banyak juga nih ya yang punya jersey. Oke. Mbak-mbaknya banyak mungkin ada self care product gitu. Atau secara nggak langsung ada juga nih mungkin mbak-mbaknya diam-diam punya jersey gitu. Tenang, saya nggak punya jersey. Oke, saya di sini bertanya sedikit survei begitu. Ini kelihatan loh, ini sudah saya tutupi nih namanya nih. Nomor punggung 30 nih. Tisunya saja sangat harga miliaran rupiah nih, masa kalian nggak tahu nih. Ya, nanti saya kasih tahu kenapa kok jersey di sini masuk ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat fenomena mikroplastik yang ada di lautan. Please look at me begitu. Nah, ya ini fakta ya yang ada gitu. Kalian saya kembalikan nurani hati kalian masing-masing begitu. Ya kalian nggak kasihan gitu ya. Ini singa lautnya itu imut-imut begini tapi dia meninggal dalam damai ya, diikat oleh mikroplastik. Diikat oleh plastik. Terus kemudian banyak paus yang meninggal tapi setelah perutnya dibelah, kemudian dalam mulutnya dibelah, ternyata isinya adalah apa ini? Bukan ikan, tetapi plastik. Ya, terus kemudian lumba-lumba begitu. Terus ini banyak ikan juga yang mati karena ya penyebabnya bukan racun ikan ya. Sekarang nggak tipe lagi itu racun ikan, tetapi mereka mati karena mikroplastik begitu. Mereka mati juga bukan karena climate change, bukan ya, tapi mereka mati paling pertama karena mikroplastik begitu. Ini ada data yang dirilis juga
sekitar 100 sampai 150 100 sekian kura-kura itu di dalam tubuhnya 150 sampai 500 plastik ya. Nah, awal mulanya plastik tuh nggak ada di lautan. Ini juga ada meme-meme ya fakta, memang fakta begitu. Is this food? Nah, mereka mengira itu adalah makanan sehingga mereka pikir itu adalah makanan dan mereka makan. Nah, ini juga ada gambaran nih. Wah, benar nih produk-produk pembersih muka kita atau produk-produk kecantikan ataupun dari pasta gigi kita itu benar-benar exfoliate your skin, itu mencerahkan, bahkan bisa mengkelupas nih, bayangannya ikan-ikan begitu. Nah, kalian bisa lihat yang paling pojok ini, ada yang tahu itu apa? Bukan ikan ini di bawah mikroskop. Tadi Plankton, pertama Bu. nama? Plankton, Bu. Betul. Ini adalah plankton ya. Ini planktonnya sedang menggeret atau menarik apa ini bahasa Jawanya itu? Menarik plastik ya. Itu adalah fragmen-fragmen dari plastik. Nah, jadi kalau kita sampling lagi itu, bayangkan ini plankton segede ini di bawah mikroskop ya. Sedangkan mikroplastiknya yang berupa fragmen lebih kecil lagi. Nah, kan ini tentu berbahaya kalau ini masuk ke tubuh ikan begitu. Nah, ini ikannya belum dewasa. Ini baru ikan kecil ya. Ternyata di dalam tubuhnya juga banyak mikroplastik. Jadi ikannya belum sampai besar, dia sudah mati duluan gitu. Nah, ini yang terakhir adalah mohon maaf ya kalau misalkan para netizen di dalam forum ini mungkin agak sedikit terganggu begitu. Tapi memang fakta, bisa dilihat. Sampai para binatang bilang, those humans should really watch what they put in their mouth gitu. Jadi sebenarnya ya manusia itu mbok ya mikir gitu, apa yang sebenarnya mereka pakan, apa yang mereka gunakan begitu. Nah, bisa-bisa nanti kalian keluar pupnya itu bukan lagi pup ya, tetapi plastik gitu. Nah, tapi itu fakta. Nanti saya tunjukkan di belakang ya. Nah, ini sekarang karena sudah rekan-rekan mungkin sudah paham ya bagaimana plastik itu masuk ke dalam tubuh hewan-hewan laut. Nah, bahayanya itu seperti apa toh? Nah, ini berdasarkan data ya. Sekarang banyak sudah ternyata ikan-ikan tuh 70% isinya plastik. Dulu mungkin isunya adalah logam berat ya, seperti merkuri, timbal, kemudian kadmium dan lain-lain. Nah, tetapi sekarang isunya adalah mikroplastik. Nah, terus kemudian ini saya ambil dari beberapa jurnal. Jadi efek samping dari mikroplastik itu tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, ya, human health. Di sini menurut penelitian, karena plastik itu sendiri itu adalah sintesis ya, dia bahan buatan begitu. Toxic chemical berhubungan nanti dengan cancer atau dengan kanker ya. Terus kemudian kalau dia masuk ke human food chain, nah ini pasti dia akan berhubungan dengan manusia langsung, masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Nah itu makanya, jadi kalau mikroplastik itu hanya berbahaya bagi lingkungan, itu sekarang lebih serem lagi ya, lebih bahaya lagi karena dia langsung berhubungan dengan makhluk hidup begitu. Mungkin tidak langsung mematikan seperti corona gitu ya. Ya mohon maaf maksudnya mungkin tidak seberbahaya corona begitu. Tetapi efeknya adalah long time ya, agak berefeknya adalah jangka waktu yang cukup lama. Nah, di sini kok bisa sih Bu masuk ya? Ini ada sedikit ya cerita sedikit begitu. Tadi kan ketika sampah masuk ke dalam laut ya, itu berasal semua asalnya dari daratan gitu. Nah, kemudian di dalam laut di sini dia mengalami banyak sekali proses ya, terkena matahari, terus kemudian di sini ada arus laut diputar-putar, kemudian siang malam dan lain sebagainya, dan kemudian air laut itu rasanya kan asin,
karena di situ ada kadar salinity ya, salinitas, kadar keasinan ya kalau gampangnya gitu. Itu turut membuat plastik yang semula itu utuh, nah lama-kelamaan dia terpecah. Ya, terus kemudian dimakanlah dari hewan-hewan tadi, plankton, ikan. Kan kelihatannya menarik ya, seperti plankton melayang-layang di laut. Nah, nggak sengaja makan ke ikan. Ya, dimakan ikan, ikannya kita makan. Nah, jadi akhirnya mikroplastik ini masuklah ke dalam tubuh manusia. Nah, apakah itu saja bahayanya? Nah, ini menurut beberapa penelitian ya, ini saya ambil dari Sana et al. Ini penelitiannya fresh, semua fresh. Sekitar 2015 sampai 2020. Ya karena memang isunya lagi booming begitu ya. Nah, kalau teman-teman semua di sini bisa melihat, dia partikelnya bisa toksik kalau masuk ke dalam tubuh kita. Ibaratnya kayak ya kita paling gampang corona gitu. Corona kan sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita kan nggak ngenali gitu ya. Oh ini bahaya gitu. Nah, tubuh kita bereaksi. Di situ kita akan menyerang. Nah, ini bisa menyebabkan oksidatif stres. Sel kita itu stres ya akan keberadaan mikroplastik. Ya, inflammation. Kemudian ini translocation ini juga bahaya. Bayangkan kalau mikroplastik menyumbat pembuluh darah kita. Kita kena serangan jantung. Ya dipikir serangan jantung itu karena lemak saja. Enggak ya. Tetapi ternyata ada penelitian ya bisa jadi dari mikroplastik ya menyumbat pembuluh darah gitu. Who knows, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Dan ini contoh fakta fresh banget begitu ya. Ini adalah first evidence of microplastic in human placenta. Para ibu-ibu yang budiman, ini para bapak-bapak juga ya. Kita nggak tahu sebenarnya di dalam tubuh saya sendiri juga sebenarnya mungkin udah ada mikroplastik ya, di dalam tubuh Adam ataupun di siapapun itu sudah ada mikroplastik. Ini penelitian terbaru, ternyata di sampel bayi yang baru lahir ada kandungan mikroplastiknya di dalam plasenta. Nah, itu asalnya dari mana? Masa bayi tiba-tiba ada mikroplastiknya? Ya, siapa lagi kalau bukan dari ibunya, ya. Ibu yang makan, ya menyalurkan makanan, menyalurkan oksigen. Nah, itu bahaya, ya. Kemudian ini juga autopsies show microplastic in major human organs. Ini memang penelitian yang sudah banyak dilakukan di luar sana. Ada orang yang penasaran nih, kita otopsi orang-orang yang sudah meninggal mungkin ya. Nah, di dalamnya di kidney, kemudian ada di paru-paru, ada di hati. Isinya apa? Donated human cadaver ini. Mikroplastik. Begitu. Ini baru-baru, semua penelitiannya baru-baru. Jadi kalau teman-teman search aja ini banyak beritanya. Nah, ini juga. Tadi kan sudah saya bilang ya. Bisa-bisa kita pupnya nggak pup manusia, tapi kita pupnya adalah plastik. In a first microplastic found in human poop. Gitu. Ada yang neliti ya, sampai oh ternyata sudah ada mikroplastik di kotoran kita gitu. Kita nggak ngerasa. Nah, ya sekali lagi efek mikroplastik ini bukan seperti corona ya, mungkin bisa kita rasakan dalam hitungan hari begitu. Tapi efeknya mungkin jangka panjang. Nah, terus kemudian dengan bedanya logam berat, kalau logam berat mungkin mekanisme tubuh kita masih bisa ya mengeluarkan logam berat atau mentoleransi logam berat. Tapi kalau plastik, dia benar-benar benda asing loh ya. Dia nggak dikenal di dalam tubuh kita. Nah, itu yang bahaya. Kalau logam masuk ke dalam tubuh kita masih bisa bereaksi. Nah, masih ada mekanisme pertahanan tubuh. Tapi kalau mikroplastik itu benar-benar benda asing. Nah, itu yang mengapa mikroplastik itu bahaya. Sekarang udah terakhir nih ya, masih ada waktu kan ya Adam? Sudah terakhir nih. Ini terakhir, how to solve microplastic pollution. Nah, ini biasanya nih mahasiswa nih, gimana Bu cara ngilanginnya Bu? Gitu. Nah, saran saya adalah bukan bagaimana, ini saya coret, ya,
Ini saya coret. Kok tiba-tiba tuh bagaimana? Kalau kalian ya kita belajar bersama lah ya di sini. Dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Bukan hanya masalah mikroplastik saja ya, semua masalah ya kita bukan langsung untuk menyelesaikan bagaimananya ya, caranya, tetapi kita analisis. Sebenarnya masalahnya itu apa toh? Masalahnya apa? Mikroplastik. Gaya hidup. Terus saya tanya, judul dari kalian kan di laut. Sebenarnya plastik itu asalnya di mana? Daratan, Bu. Nah, di daratan. Nah, makanya jadi dibiasakan ya. Saya juga sambil belajar. Kalian juga sebagai calon intelektual, calon pemikir gitu, jangan langsung bagaimana, tapi dianalisis sebenarnya itu masalahnya dari mana toh. Ya kayak Pak Dokter itu loh. Kalau kalian mau ngasih resep itu dicek dulu riwayatnya tuh di mana gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan paling basic. Siapa yang menyebabkan pencemaran? Manusia. Kita, Bu. Oke, kita. Ini ada meme yang menarik. Humans, microplastic, 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 human chains. Nah, siapa sebenarnya yang menyebabkan pencemaran itu? Saya, kamu, kita semua. So, nah ini baru bagaimana cara mengatasi pencemarannya, gitu ya. Kalau sudah tahu apa permasalahannya, apa itu penyakitnya, ya riwayatnya bagaimana, baru kita kasih obat, gitu ya. Jadi yaitu resep lah. Nah, kalau dari saya sendiri, kita ada yang namanya hierarchy of waste management. Ya, ini kalau yang saya sajikan ya, tapi mungkin nanti kalau ada sumber lain yang lebih bagus juga mungkin bisa buat belajar. Kalau dari saya, ini ada namanya hierarki. Sebelum kayak K3 gitu ya, tapi ini hierarkinya waste management. Basic, dasar sih ya. Ya kalau nggak mau ada plastik ya yang pasti jangan mengeluarkan plastik. Ya, jangan menggunakan plastik itu dulu gitu. Ya, makanya kita prevent waste generation. Ini yang pertama. Ya. Hierarki yang pertama. Ya kalau kita nggak mau ada plastik, ya sudah. Kita jangan pakai plastik. Itu yang pertama. Gampang ya? Kelihatannya gampang, Bu. Tapi di lapangan ya nggak kayak gitu juga. Gitu. Ya sama, saya juga nggak bisa ya. Langsung 100% hidup tanpa plastik itu susah. Kedua, kalau memang sudah ada plastik, ya sudah. Kita sebisa mungkin adalah waste reduce, reuse, recycle. Paling tidak kita kurangi perlahan-lahan. Ya, kalau kita tidak bisa mencegah, kita kurangi. Yang sudah ada, yang sudah terlanjur pakai plastik, mungkin bisa dikurangi begitu ya. Sekarang mungkin banyak ganti lifestyle begitu. Nih, I'm not plastic. Banyak sekarang produk-produk yang sudah organic base. Ini kelihatannya plastik ya, bukan ini dari ketela. Terus kemudian kalau udah Bu terlanjur gimana Bu? Ya sudah kita pakai waste treated. Kita mengolah si mikroplastiknya. Ya, Bu kalau nggak bisa lagi gimana Bu? Ya udah terpaksa kita buang plastiknya. Tetapi harus secure, harus aman tempat pembuangan plastiknya. Tidak boleh sampai masuk ke lautan gitu. Nah, ini kalau dalam keilmuan kami ya di lingkungan itu ada step-stepnya gitu. Nah, kalian sekarang mau berkontribusi yang di mana begitu? Mau kontribusi nomor 1, 2, 3, atau 4? Yang paling mungkin lah yang kalian lakukan begitu. Ya, kita nggak bisa 100% langsung mengubah gaya hidup gitu ya. Tapi ya dari hierarki ini tadi. Nah, sudah mungkin kalian bisa memetakan nih kira-kira saya mau bagaimana. Nah, ini ada mungkin gambaran buat kalian ya terakhir ya, ini kurang 2 slide, 3 slide lagi. Ini bisa memberikan ide buat kalian. Ini ada Discover 5 Top Startup. Sekarang kan zamannya startup gitu ya di dunia yang mengeluarkan
mikroplastik, bisa membuat usaha ya, mencegah mikroplastik atau mengolah mikroplastik. Dari sekian ratus startup yang ada di dunia, ini yang paling terkenal ada 5. Ini Planet Care itu bisa mendevelop microplastic filter. Nah, ini mungkin mas-mas, mbak-mbak bisa buat ide baru begitu ya, atau ide usaha, berwirausaha begitu. Nah, ini Planet Care develop microplastic, terus kemudian ada microplastic removal system ya, pakai wastewater. Selama ini wastewater treatment itu belum ada yang menghilangkan mikroplastik. Ada juga nih, kalau misalkan mas-mas nih, Bu, saya banting setir, mau jadi wirausaha, Bu, saya nggak mau jadi orang kantoran, ya, atau misalkan nggak mau jadi dosen gitu ya. Nih, yang mau pakai suka sport gitu ya, microplastic free sport. Jadi kalian tadi kenapa saya menunjukkan jersey ya gitu. Jersey kalian itu terbuat dari recycle plastik loh ya. Kalau kalian beli jersey yang asli, bukan yang KW. Ya, beberapa jersey itu terbuat dari recycle plastik. Nah, itu bahaya kalau itu dicuci berkali-kali ya, masuk ke dalam perairan. Nah, terus kemudian ada juga nih dari Matter, Microplastic Capture Solution. Jadi dia sengaja buka startup untuk menghilangkan atau mengoleksi mikroplastik ya. Nah, ini terakhir ada sebuah startup begitu ya. Tugasnya adalah mendiagnosa mikroplastik yang ada di lautan, sampling, analisis, dan lain sebagainya. Ya, karena saat ini memang penelitian tentang mikroplastik itu masih belum banyak karena yaitu keterbatasan alat, mahal, dan lain sebagainya. Nah, ini ada ilustrasi-ilustrasi ya. Nah, ini sekedar saran nih buat mas-mas, mbak-mbak. Saya juga sudah mulai perlahan-lahan beralih ya. Kalau bisa lebih bijak dalam memilih produk. Tadi ya, microbeads itu asalnya dari plastik. Kalau kalian cek, mungkin carilah microbeads yang asalnya dari tanaman atau tumbuhan. Ini kan microbeads-nya polyethylene ya. Ini terbuat dari plastik. Nah, bedakan dengan produk-produk yang lain. Ini asalnya dari tumbuhan. Terus kalau beberapa penelitian dari luar negeri juga, ini alat-alat untuk menangkap mikroplastik di lautan. Jadi mereka nangkap ikan sambil nangkap mikroplastik begitu. Nah, ini bagi rekan-rekan yang teknik lingkungan ataupun yang lain begitu, ini ada beberapa macam pengolahan ya. 5 different stage wastewater treatment. Nah, ini baru-baru aja penelitiannya ya. Kalau kalian mau ada ide, mau dijadikan tugas akhir, boleh. Ya, ini juga menarik. Jadi ada reaktor-reaktor untuk mengolah mikroplastik. Ini berbagai macam reaktor, MBR, RSF, DAF, BAF, dan lain sebagainya. Kalian sudah tahu mungkin ya beberapa rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Terus kemudian ini teknologi-teknologi ya, saya ambil dari beberapa literatur. Ini misalkan kita obati penyakitnya dari sumbernya, begitu. Jadi ibarat dokter gitu ya, ini resepnya. Kalau dari tadi ban mobil kalian, ban motor kalian itu, nah kalian bisa ada teknologinya untuk mengumpulkan serpihannya. Ya, terus kemudian asal mikroplastik dari baju pakaian kalian ya, kalian pakai filter di mesin cuci kalian. Nah, agar mikroplastik itu tidak terlilis ke badan air. Nah, ini adalah beberapa teknologi ya untuk mengatasi mikroplastik. Nah, ini penutup dari saya. Bisa nggak sih sebenarnya kita sendirian untuk menghilangkan mikroplastik ini? Tentu nggak bisa ya. Jadi karena sifatnya ini kita harus multisektor. Ya, multisektor itu seperti ini. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, nanti saya misalkan seorang akademisi, seorang dosen. Mungkin kalian seorang mahasiswa ataupun mungkin ada yang sudah bekerja yang lainnya. Ya. Percuma kalau misalkan saya kasih
seperti ini ya, kajian gitu. Tapi kalian tidak bergerak, masyarakatnya tidak tercerahkan gitu. Ya, tidak bisa berhasil untuk menghilangkan mikroplastik begitu. Pemerintah, ya, kalau pemerintah tidak punya undang-undang ataupun tidak tegas dalam menegakkan undang-undang, ya sama saja permasalahan mikroplastik tetap ada. Gitu. Dan juga bisa menggandeng mitra atau swasta. Ini yang disebut multisektor. Jadi kita tidak bisa sendirian, ya, tidak bisa berdiri sendiri, tapi melibatkan banyak sektor. Komprehensif, holistik, dan sistemik. Ini istilah. Harus menyeluruh begitu. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, sekali lagi, pemerintah punya program. LEM FTSP UI punya program, punya kajian. Tetapi kalau misalkan kita tidak turun ke masyarakat, masyarakatnya juga tidak tercerahkan, ya sama aja, tidak bisa ya. Nah, begitu pula ya tadi, istilahnya kalau satu gerak tapi yang lain nggak gerak, ya sama aja. Blunder jadinya ya, tidak segera terselesaikan masalah ini begitu. Nah, ini yang penting komunikatif. Ya. Makanya jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau bisa kita merangkul segenap pihak untuk menyelesaikan mikroplastik ini begitu. Ya, makanya waduh Bu, kayaknya kok susah ya Bu ya. Ya, minimal kita berpartisipasi sesuai dengan peran kita masing-masing. Itu kalau dari saya. Ya, dibandingkan kita pasif, minimal kita berpartisipasi aktif begitu. Ya, di lingkungan sekitar kita lah minimal. Ya, sebagai penutup, ya memang itu adalah tugas saya sebagai pemimpin di bumi. Ya, kita tidak berbicara pemimpin negara, tidak berbicara pemimpin daerah ataupun pemimpin keluarga gitu ya, tetapi kita pemimpin diri kita sendiri. Gitu. Dan terakhir, door prize saya yang kedua gitu. Nanti kalian tahu Arab ini dan maksud dari hiduplah untuk berpikir, selalu berpikir dalam kehidupan. Ada yang tahu? Terakhir penutup dari saya. Adam tahu atau yang lain mungkin tahu? Ya, teman-teman, abang-abang. Terakhir. Bu kok susah, Bu? Enggak lah, ini kalian pasti dapat ini di kajiannya UII. Mungkin teman-teman ada yang tahu Arab ini, artinya hiduplah untuk berpikir, selalu berpikir dalam kehidupan. Udah ada yang ngechat belum, Dam? Ada Bu, tapi nyuruh temennya Bu. Suruh temennya. Resna atau siapa? Ini terkenal loh ya. Ada di kampus kita, kalau yang warga UI. Berdiri megah. Al-Farizi orang Arab. Tadi clue-nya adalah, coba dipikir terakhir penutup. Berdiri megah di kampus kita. Di kampus utama. Di Boulevard. Itu ada apa? Ulil albab. Iya. Siapa tadi? Rizky Satya. Ya. Nanti menghubungi Adam ya. Ya, itu terakhir dari saya penutup. Istilahnya kalian kan masih mahasiswa. Kalian belum mengurusi rumah tangga lah, belum mengurusi pekerjaan. Kalian idealismenya masih bagus, idealisnya masih tinggi. Jadi ya senantiasalah kalian bisa hidup untuk berpikir, selalu berpikir dalam kehidupannya. Itu pesan saya ya, berilmu amalia, beramal ilmiah. Itu saja dari saya, Adam, untuk kajian sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya, K2 SKS ini. Nggak apa-apa Bu, sore yang bermanfaat bagi kita semua. Oke. Terima kasih. Ya sekali lagi tolong kasih applause buat Bu Adelia Anju. Baik, sekarang mungkin tadi pemaparan yang sudah sangat luar biasa ada dipaparkan oleh Ibu Anju sebagai narasumber kita pada sore hari ini.
Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab oleh peserta ke narasumber. Nah, mekanismenya sebelum mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu, mengenalkan nama dan instansi, lalu memberitahu pertanyaannya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Nggak dimarahin kok ya Bu ya kalau bertanya Bu. Enggak lah. Kamu mau sharing nggak apa-apa? Mungkin kalian punya unek-unek atau kendala apa, nggak masalah. Gitu. Oh, ini Bu, Bang Rismi Bu mau bertanya. Ya, monggo. Ya, masuk ya moderator. Selamat sore Bu, sebelumnya saya Rismi dari FTSP Angkatan 2018. Ingin bertanya sih Bu, jadi sempat jadi perdebatan juga sih Bu, kita-kita yang mahasiswa teknik lingkungan biasanya bahas tentang sampah seperti ini Bu. Jadi sebenarnya lebih bahaya mana sih Bu? Misalkan ngambil contoh kita dari sedotan aja deh Bu. Sedotan sekali pakai atau enggak sedotan yang stainless tapi produksinya itu yang menghasilkan polusi Bu. Sebenarnya lebih bahaya mana sih Bu? Waduh, pertanyaan resmi aduhai. Oke, menarik Riz. Menarik ini. Oke, kalau bisa ditinjau, mungkin saya ambil dari waktu. Kalau ditinjau dari waktu, Rismi, waktu paparan ya, waktu bahaya, yang langsung mungkin terkena itu adalah industrinya. Maksudnya dari industri stainless-nya ya. Nah, itu kalau dilihat dari waktu kontaknya yang lebih bahaya, ya pasti bahaya si mana ini tadi industri stainless-nya ya. Kalau dilihat dari waktu, karena misalkan udaranya terilis secara langsung dari industri, itu secara langsung kontak ya dengan manusia. Beda dengan mikroplastik. Kalau mikroplastik dia masih butuh waktu, ya masih butuh waktu lama begitu. Tapi kalau dilihat dari sebaran dan masifnya itu masih besaran mikroplastik. Kalau dari segi berlipat gandanya itu masih besaran mikroplastik begitu. Jadi kalau ditinjau dari segi waktu terpapar ya itu industri stainless-nya. Ya, dalam waktu dekat ya orang menghirup racun dari industri stainless ya dia kenanya langsung gitu ya dalam hitungan menit bahkan. Misal kalau menghirup asap berbahaya dari industri stainless. Tapi kalau mikroplastik kan dia butuh waktu lama ya untuk berefek ke tubuh kita. Tapi kalau dianggap sebagai pembunuh diam-diam ya mikroplastik gitu. Karena dia sifatnya nggak tahu tiba-tiba saja sudah menumpuk di lingkungan, sudah menumpuk di tubuh kita. Nah, itu kalau dari segi tingkat bahayanya. Itu. Kalau menurut saya seperti itu, Rizmi. Ya, gimana dari Bang Rismi? Mau dilanjut nggak apa-apa nanya lagi. Terima kasih Bu, jawabannya sedikit inilah Bu, ada bayangan lah. Karena biasa teman-teman juga sering nanyain Bu masalah ikan. Sebenarnya baikan yang mana sih? Karena kita mikirnya ini juga sih Bu, kita mikir lebih ke dampak lingkungan ya, nggak sampai berpikir ke mikroplastik itu. Mungkin karena ada kajian ini nambah gambaran Bu buat kita semua. Yuk, sama-sama. Ya, jadi kalau sekarang produksi industri baja itu lebih banyakkan industri baja, produksi bajanya atau banyakkan industri mikroplastik, banyakkan industri plastiknya. Nah, itu juga dilihat juga ya. Nah, sambil kalian juga mikirnya jangan hanya short term aja begitu. Ya kalau misalkan udara ya dalam waktu dekat ini gitu. Tapi kalau mikroplastik long term, jangka panjang efeknya begitu. Nah, kalau ditinjau gitu tadi, dari udara sekian aja jumlah industri stainless gitu ya. Tetapi
banyakan mana dengan penggunaan plastik ya. Masih banyakan orang yang menggunakan plastik dibandingkan industrinya. Seperti itu. Oke. Monggo. Baik Bu, untuk ini udah ada abang saya lagi Bu yang resen, Bang Rizky, Bang Iki, silakan Bang. Ya, terima kasih moderator. Izin bertanya Ibu. Dari kajian yang sudah dipaparkan oleh Ibu kan kita dapat simpulkan bahwa plastik itu sebenarnya berbahaya, mikroplastik itu, karena berdasarkan ukuran yang sangat kecil sehingga tidak kasat mata. Yang kedua karena efeknya juga. Nah, saya itu menemukan sebuah penelitian Bu dari Orb Media, di mana dia itu melakukan penelitian pada sampel 30 botol air minum, air dalam kemasan. Itu merek-merek yang sudah kita kenal juga, yang terkenal di pasaran. Nah, dari penelitian itu ada sekitar dari penelitian itu, jadi setiap botol aqua yang diteliti itu mengandung sekitar 382 sampai 4.700 mikroplastik per liternya. Nah, dari peraturan yang saya cari juga bahwa Indonesia itu belum belum menempatkan mikroplastik ke dalam nilai ambang batas. Menurut Ibu sendiri, apakah perlu untuk menetapkan nilai ambang batas kepada mikroplastik ini untuk di air yang sebagaimana saya sebutkan tadi? Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizky Satya ya pertanyaannya. Ya, betul sekali dan bagus sekali. Perlu, ya makanya itu sifatnya saya tadi sudah menyampaikan ya bahwa isu mikroplastik ini kan baru berkembang 5-10 tahun terakhir. Sedangkan yang meneliti juga belum banyak gitu. Mungkin Mas Alfarizi juga bisa dibilang salah satu ya yang belajar analisis mikroplastik nih di sini gitu bersama rekan-rekannya. Nah, betul sekali itu harus diajukan, tapi masalahnya di Indonesia betul sekali lagi juga belum ada begitu peraturan terkait mikroplastik ini. Sama seperti merkuri begitu Rizky ya. Awalnya merkuri itu juga belum masuk ke peraturan air minum atau misalkan peraturan baku mutu ya kelas 1 gitu. Tapi karena efeknya ternyata baru diketahui sekian tahun kemudian, akhirnya dia juga merilis peraturan yang baru memasukkan merkuri gitu. Nah, yang menarik lagi juga seperti yang terbaru, kalian mungkin teman-teman yang lingkungan pernah mendengar PM10, PM25 tahu? Udara? Iya, Bu. Iya Bu. Nah, kualitas parameter PM10 dan PM25 itu baru-baru ini saja dimasukkan. Kalau kalian baca peraturan pemerintah yang 2021, baru-baru ini saja dimasukkan. Ya, jadi memang perlu itu dimasukkan mikroplastik untuk sebagai acuannya. Ya, awal-awalnya kita nggak tahu PM10, PM2 berbahaya karena dia paru-paru. Akhirnya pemerintah juga merevisi undang-undang dan memasukkan parameter PM10 dan PM25 di peraturan kualitas udara. Nah, kalau menurut saya, tadi Rizky bertanya, apakah mikroplastik ini perlu? Ya, perlu. Ini diajukan untuk sebagai bahan baku. Gitu. Diperlukan sebagai bahan batas ambang ya, parameter indikator kualitas air minum. Karena kita berbicaranya sudah nggak lingkungan lagi ya, tapi kita berbicara manusia. Itu lebih kritis lagi ya, karena dia berhubungan dengan manusia. Nah, prosesnya gimana Bu? Mungkin peraturannya baru diadakan, ya nggak tahu. Nunggu kejadian seperti Minamata, kita nggak tahu ya. Ya tadi kayak merkuri tadi. Merkuri kita pertama nggak tahu efeknya tuh bakalan ternyata jadi pembunuh massal. Ya, setelah ada kejadian saja akhirnya dimasukkan jadi peraturan. Jadi apakah mikroplastik ini akan segera dimasukkan ya? Kita tunggu ya. Berapa lama ya kita kurang tahu nih.
Apakah nunggu kejadian dulu baru ada? Padahal fakta di lingkungan sudah banyak penelitiannya. Begitu. Baik Bu, terima kasih atas Iya. jawabannya. Ya, baik. Mungkin bisa ya satu kali pertanyaan lagi. Ya, siapa lagi? Nah, kalau belum ada, saya aja bertanya boleh kan, Bu? Oh, monggo silahkan. Tapi agak keluar konteks pembahasan dikit sih, Bu. Tapi masih nyambung-nyambung dikit lah. Ya. Jadi kan tadi Ibu menjelaskan juga yang pertama badan air mikroplastik itu bisa naik ke badan air gitu. Itu gimana cara mikroplastik itu naik ke badan air gitu Bu? Sedangkan kan misal mikroplastik itu sudah tenggelam, naiknya itu bagaimana gitu. Terus yang kedua mungkin yang multisektor tadi. Mungkin hal paling efektif apa ya Bu yang bisa kami lakukan sebagai mahasiswa gitu untuk biar multisektor ini berjalan dengan baik dan lancar gitu. Oke. Yang pertama saya jawab dulu tadi panggilannya siapa? Adam ya? Adam ya, saya lupa. Nggak pernah ketemu lagi. Oke. Yang pertama, kok bisa masuk ke badan air? Iya, karena sebenarnya plastik itu berat jenisnya bagaimana, Dam? Hubungannya. Iya, Dia ringan atau berat? ringan, Bu. Nah, ringan. Dan dia mudah terapung. Ya, jadi dia nggak mudah tenggelam. Nah, itu yang kita susah mentreatment ya, atau susah ya salah satunya gampang juga diolah, tapi gampang juga dihilangkan. Jadi kayak dua sisi mata uang gitu, macam-macam. Jadi kalau dilihat, ini kan tadi jenis-jenisnya ya, primary mikroplastiknya. Oke, kalau misalkan pelet, fragmen, dia mudah tenggelam. Tapi kalau fiber, foam, microbeads, itu dia mudah melayang-layang atau mudah terapung. Nah, makanya dia mudah sekali terbawa ke badan air. Nah, makanya, jadi kalau kita ditanya pengolahannya, kita mau menyisihkan apa dulu, begitu ya? Mau menyisihkan bentuk yang fragmen atau bentuk yang filamen, begitu. Jadi kebanyakan ini biasanya dia lebih agak mudah tenggelam atau biasanya dia mudah terapung, gitu. Ya, tapi dibandingkan logam berat, dia masih mudah terapung ya, karena massa jenisnya tuh dia berbeda. Itu yang pertama. Jadi di badan air dia mudah sekali ada begitu, mudah sekali terbawa begitu ya. Terus pertanyaan yang terakhir tadi mengenai multisektor. Nah, tadi kalau dari saya itu adalah minimal dibanding kita pasif sama sekali begitu ya. Ya tetaplah kalian berkontribusi sesuai perannya masing-masing. Itu tadi dari saya ya. Ya. Peran kalian di mana? Kalau misalkan peran kalian di mahasiswa, sebagai mahasiswa, ya sekarang apa yang kalian bisa lakukan sebagai mahasiswa? Nah, dari 4 ini, yang bisa kalian lakukan selaku mahasiswa itu yang mana? Oke Bu, saya bisa melakukan poin 1 dan poin 2. Ya sudah, kalian jalankan nomor 1, nomor 2. Tapi itu tidak berkontribusi banyak, Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ya kita niatkan saja. Itu sebagai usaha kita, ikhtiar kita, gitu. Ya. Nah, terus kalau misalkan kalian sudah lulus jadi mahasiswa, peran kalian berubah lagi, bukan lagi jadi mahasiswa. Ya, peran kalian lagi berubah menjadi misalkan engineer, ya, seorang engineer. Nah, kalian bisa memakai poin 3 dan poin 4. Kalian menerapkan pengolahan waste treated sama waste secured. Kalau misalkan kalian engineer teknik lingkungan ya, engineer lingkungan. Gitu. Nah,
Terus kemudian yang ini, kayak misalkan peran saya juga, misalkan sebagai dosen, ya saya memberikan kajian dan misalkan saya berkontribusi ke masyarakat begitu. Nah, kalau dari saya maksimalkan perannya masing-masing begitu. Sambil kita membangun komunikasi, Adam, gitu ya. Nah, ini kan calon-calon diplomat, calon-calon para pejabat begitu. Nah, calon-calon seorang tokoh begitu ya. Nah, makanya saya pesan kalian tidak hanya pintar saja di bangku kuliah, tetapi kalian juga bisa pandai berkomunikasi, soft skill gitu, sehingga kalian bisa masuk ke pemerintahan, ya. Kalian bisa ngambil peran di situ. Nah, kalian misalkan swasta, jadi wira swasta. Nah, kalian terjun ke masyarakat, memberikan pemahaman kalau plastik itu sebaiknya diolah, dikumpulkan, jangan langsung dibuang, jangan langsung dibakar, gitu. Ya, kalau dari saya maksimalkan perannya masing-masing begitu. Susah sekali kita menembus pemerintah misalkan. Ya wes, kita gerak saja sendiri gitu ya. Banyak startup yang tanpa embel-embel pemerintah mereka bisa berhasil, mereka bisa berkontribusi begitu. Ya. Jadi ya itu kalau dari saya. Waduh Bu, nunggu pemerintah tuh kelamaan gitu ya. Nggak maju-maju Bu gitu ya. Daerah saya keburu tercemar. Ya sudah, makanya kalian aksi. Nah, seperti itu. Itu kalau Bu, dari saya. terima kasih, Bu. Nah, saya menanyakan ini juga kembali lagi ke pernyataan Ibu tadi yang ya kita sebagai mahasiswa perlu rasa idealis yang tangguh lah untuk kita punya juga jiwa juang sendiri gitu. Nah, barusan juga dijelaskan lagi, ditekankan lagi. Terima kasih, Bu. Ya, seperti itu ya, Adam dan rekan-rekan yang lain. Saya di sini berdasarkan fakta ya. Kalau kalian nanti sudah terjun bebas dari mahasiswa, mungkin idealisme kalian akan berubah begitu. Saya berasal jadi ini ya. Jadi kalau kalian udah keluar dari mahasiswa, mungkin kalian terjun ke masyarakat, kalian terjun ke pemerintahan, kalian terjun ke partai politik, idealisme kalian bisa saja berubah gitu loh. Kalian bisa berkembang, ya. Boleh berubah nggak apa-apa idealismenya, sesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu, sesuaikan dengan case-nya yang ada gitu. Kalau Rismi calon pemimpin gitu ya, seperti Rizky Satya juga calon misalkan industri atau engineer ataupun wirausaha. Idealisme kalian akan berbeda lagi nanti, seperti itu. Yang penting idealisme kalian berkontributif, itu nggak apa-apa. Gitu. Yang jangan yang destruktif ya, jangan yang menghancurkan, tapi yang membangun, itu nggak apa-apa. Dan gitu. Ya, Bu, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya, sudah mencerahkan kita semua yang ada di sini sore hari ini. Ya, berhubung dah mau maghrib juga Bu, dan mungkin abang sama teman-teman yang lain mungkin ataupun mbak-mbak udah banyak juga yang daerahnya malah udah menaikkan sholat maghrib mungkin. Ya, sudah aja teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi kajian pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik dengan tema pencemaran mikroplastik di lautan. Dari mulai apa itu mikroplastik, sumber mikroplastik, dampak mikroplastik, upaya-upaya yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Tapi mungkin Bu, sebelum kajian ini resmi diakhiri, boleh Bu, satu kalimat closing statement gitu Bu, buat kita semua. Closing statement-nya apa ya? Kalau saya selalu menyampaikan ini ke kalian gitu. Pokoknya nilai-nilai kebaikan apapun yang sudah kalian peroleh ya, sekecil apapun itu nilai-nilai kebaikan begitu di sekitar kita. Apakah itu ketika kalian berorganisasi, nilai-nilai kebaikan di keluarga, nilai-nilai kebaikan di organisasi, nilai kebaikan di kampus, ya ambil nilai-nilai kebaikan itu dan diterapkan begitu ya. Insya Allah bermanfaat, insya Allah berkah. Sekecil apapun itu begitu ya. Seperti
sekarang saya juga terima kasih rekan-rekan masih setia utuh ya 27 dari awal sampai akhir. Ya, konsisten yang baik, istiqomah yang baik begitu. Saya di sini nilai-nilai kebaikan. Mungkin karakternya Rizmi itu seperti ini, karakternya Adam seperti itu, karakternya Rizky Satya tuh seperti begitu gitu ya. Nah, cari nilai sisi-sisi nilai-nilai kebaikan yang bisa kalian eksplor. Misalkan Rizmi lemah di sini, Rizky Satya lemah di situ gitu ya, atau Adam kurangnya di mana gitu. Bu, saya nggak bisa kalkulus, Bu, tapi saya bisa pemetaan. Iya, maksimalkan ya, itu sebagai potensimu. Bu, saya lemah semua, Bu, di kuliah, Bu, tapi organisasi bagus gitu. Ya, yang penting lulus, tapi kamu nanti jadi seorang yang bisa berkomunikatif bagus. Ya nggak apa-apa begitu ya. Jadi setiap orang itu punya nilai tersendiri begitu, nilai kebaikan tersendiri gitu. Apapun yang sudah kalian dapatkan, sekecil apapun itu, insya Allah itu akan memberikan manfaat kok ya. Itu saja sih dari Adam. Jadi tidak peduli itu ilmu lingkungan apapun yang sudah kalian peroleh, ya manfaatkanlah. Pasti ada nilai kebaikan di dalamnya gitu. Itu saja sih dari saya, Adam. Ya Bu, baik. Sukses buat kalian semua pokoknya ke depan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada narasumber kita sore hari ini, Ibu Adelia Anjaspara STMN yang telah berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Juga terima kasih kepada peserta kajian yang sudah menyimak dengan penuh antusias dan juga para panitia yang sudah membantu menyiapkan acara ini dengan penuh kerja keras. Sekali lagi beri reaction applause buat Ibu Adelia Anju. Sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Baik, saya Rizky Adam Sambodo pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Sudah Senin besok.